wabarakatuh. Hari ini saya Agnesti Pramuktia Sinugroho, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Pekalongan, dan rekan saya, Ibu Diah Mustikarini, akan melakukan pra-observasi yang merupakan rangkaian dari kegiatan supervisi klinis sebagai bentuk dari refleksi diri untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, juga sebagai bahan untuk mengembangkan kompetensi dan meningkatkan kemampuan kita sebagai guru, yaitu pemimpin pembelajaran. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu Agnes. Selamat pagi, Bu Dia. Selamat pagi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau begitu, Bu. Baik, Bu, sebelumnya bisakah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, saya Ibu Diah Mustikarini. Saya mengajar di SMP 7 di kelas 7 dan kelas 9. Baik, terima kasih Bu atas sesi perkenalannya. Baik Bu Dia, pada hari ini saya akan melakukan supervisi atau observasi pembelajaran di kelas Ibu, yaitu di kelas 7E. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu Ibu dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, sehingga Ibu Dia bisa mencapai tujuan pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berpihak pada anak. Baiklah Ibu, bagaimana perasaan Ibu saat saya akan melakukan supervisi pada hari ini? Saya merasa senang, juga merasa bangga karena diberi kesempatan oleh Ibu Agnes untuk bisa merefleksikan diri dengan bantuan Ibu Agnes sebagai calon guru penggerak, sehingga nantinya saya tahu hal-hal apa yang baik yang bisa saya terapkan kepada anak dalam kompetensi saya. Kemudian juga saya bisa memperbaiki hal-hal yang kurang dalam pembelajaran saya. Seperti itu. Baik Ibu, untuk nanti pembelajaran di kelas, topik atau materi apa yang akan Ibu persiapkan atau sampaikan? Materinya descriptive text, temanya describing people. Materi pembelajaran tadi adalah tentang descriptive text ya Ibu. Untuk tujuan pembelajaran di kelas yang ingin Ibu capai itu apa Bu? Tujuannya adalah saya melakukan pendekatan dengan saintifik, yaitu modelnya text based learning, dengan tujuan siswa itu dapat menyusun kalimat acak menjadi kalimat yang sesuai, kalimat yang betul, menjadi kalimat yang runtut, kemudian tersusun secara logis. Terus mereka juga terampil dalam menyusun teks, kemudian mereka juga bisa mendeskripsikan orang dengan baik. Baik, apa saja hal yang ingin Ibu kembangkan dalam proses supervisi kali ini, baik untuk diri Ibu maupun untuk murid? Kalau untuk murid, untuk siswa itu saya kepinginnya sebagai guru ya, tujuan pembelajaran di kelas itu tercapai sesuai dengan kebutuhan siswa. Kalau untuk pribadi saya sendiri, saya bisa mengembangkan kompetensi saya sebagai guru dan juga bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya, berdiferensiasi ya Bu, yang sedang dikembangkan atau ngetren sekarang ini ya sesuai dengan konsep berpusat pada anak Bu. Baik, untuk tantangan yang Ibu hadapi dalam mengajarkan bahasa Inggris di kelas 7E itu apa Bu? Kelas 7E, karena anak-anak kelas 7 itu mereka dari SD, dan dari SD-nya itu banyak anak-anak yang belum mendapatkan pembelajaran bahasa Inggris. Jadi bagi mereka itu bahasa Inggris itu suatu hal yang baru. Harus mengajarkan dari nol, dari materi dasar, karena masih banyak anak-anak yang belum mengetahui, baik itu dari hal yang biasa mereka temui dalam sehari-hari itu, masih banyak yang belum tahu. Baik.
Jadi kira-kira strategi apa yang Ibu persiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran di kelas? Saya strateginya biasanya menyiapkan materinya dulu, kemudian medianya, kemudian asesmennya juga, sehingga memudahkan saya dalam melaksanakan pembelajaran di kelas supaya tujuan itu tercapai. Berarti ada asesmennya gitu ya? Iya, ada asesmennya berdiferensiasi. Kemudian saya juga menggunakan pembelajaran yang berdiferensi sesuai dengan kontennya, kemudian prosesnya dan metodenya. Baiklah Bu Diah, terima kasih sudah memberikan informasi sebelum kita melakukan supervisi di kelas. Saya minta izin ya Bung untuk melakukan pengamatan di kelas Ibu dengan tujuan agar kita bisa saling belajar untuk menguatkan dan memberi masukan sehingga kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi untuk kedepannya ya Bung. Semoga observasi kali ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Diah. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stand up. Greetings. Good morning, Mom. Good morning. How are you, students? I'm fine too. Thank you. Sit down again. Okay. Before we start the lessons, let's pray together. Please have my heart to raise your hand to pray the class. On your back seat, let's pray together. Pray over. Thank you. Before we start the lessons, we are going to make a kind of agreement. Apa itu agreement? Agreement is kesepakatan atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas hari ini apa? We are going to make together. For example, keyakinan kelas yang sudah diajarkan sama Bu Yasmin, apa saja di antaranya? Keyakinan kelas di kelas ini. Sebelum mulai pelajaran apa saja itu? Disiplin boleh, kejujuran boleh, terus kerjasama juga boleh, saling menghormati juga boleh. Ada empat ya. Kita pilih mau dua apa tiga Bu Agnes? Boleh tiga. Kita ambil tiga keyakinan kelas hari ini. What are they? Tadi apa? Kejujuran, terus disiplin, terus kerjasama. Ya, oke, kejujuran, honesty, terus apa tadi? Kerjasama, togetherness, ya kerjasama. Terus satunya lagi apa? Kejujuran. Oke ya. Oke. The theme of today, tema hari kita hari ini, we are going to talk about descriptive text. One. Lihat teks on the screen. I read for you. This is about my mother. The picture is on the side. Ya, gambarnya ada samping. Her name is Leslie. Okay. She is pretty slim woman. Slim. Ya, slim woman. She kita potong apa itu Bu? Gracias.
This is my friend. His name is Alif. And he is a very kind person. He's kind of short and he's black. His hair is black and short. His nose is kind of pointed and he's my best friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Budia. Selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih kita sudah belajar bersama-sama dengan anak di kelas ya Bu ya. Nah sekarang kita akan melanjutkan dengan wawancara pasca observasi ya, karena kan ada 3 tahapan: pra observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah tujuan dari percakapan ini adalah untuk melakukan proses refleksi, jadi untuk pemberian umpan balik sehingga kedepannya mungkin bisa menjadi bahan perbaikan untuk Ibu Dia, dan dari hasil observasi yang sudah dilakukan ya Bu ya, harapannya kedepannya itu kita bisa menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran di kelas kita? Senang, lega juga, walaupun paling sempat agak ya. Berarti senang ya Bu ya, alhamdulillah senang ya Bu ya, lega ya Bu ya. Jadi menurut Ibu, bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang Ibu lakukan? Pelaksanaannya ketika pembelajaran aku kelihatan ansias, walaupun dari segi waktu itu waktunya kurang, ketika manajemen waktunya kurang, kemudian pendalaman waktunya juga masih belum maksimal, kemudian masih ada beberapa anak yang belum memahami teks deskriptif, dari segi kosakatanya juga mereka masih limit ya
hasil observasi kemarin kan ada eh, time management gitu ya, pengelolaan waktunya gitu ya, time management yang mungkin belum pas ya Bu ya, belum bisa tercover semua gitu. Karena memang kemarin waktunya agak cepat sekali untuk melaksanakan pembelajaran yang sampai full tercover semua seluruh materi sampai dari konten proses sampai proses itu dan cukup. Oke, baik Bu, terima kasih Bu Dian. Nah, apakah proses pembelajaran tadi sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan? Menurut saya sudah sesuai karena anak-anak yang tadi saya katakan mereka itu antusias sekali untuk mengikuti pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Mereka mengikuti dengan baik dari mulai prosesnya, kemudian kontennya, kemudian produknya juga mereka bisa menghasilkan produk yang bagus. Gitu. Jadi sudah itu ya, sudah sesuai dengan yang Bu Dia harapkan gitu ya. Nah, dapatkah Ibu menceritakan hal-hal apa yang sudah memuaskan atau sudah sesuai dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelas? Anak-anak itu mereka mampu berkelompok dengan kelompoknya sesuai dengan minatnya mereka. Kemudian saya mengarahkan mereka untuk membuat teks deskriptif berdasarkan gambar. Anak-anak juga sudah mampu walaupun butuh pendampingan untuk kosakatanya karena mereka memang dari SD itu kosakatanya limit sekali, terbatas. Jadi saya selalu berkeliling kepada kelompok untuk membantu kosakatanya. Berarti yang sudah memuaskan tadi sudah bisa berkelompok sesuai minatnya ya Bu ya. Kemudian jadi kosakatanya juga ya Bu ya. Kosakatanya mungkin ada yang sudah dari SD-nya bagus ya. Ya baik Bu. Nah, jadi yang Ibu rasakan saat pembelajaran yaitu tadi anak-anak kan sudah aktif ya Bu ya, aktif mengikuti pembelajaran. Kemudian tadi kosakatanya juga sudah bagus ya. Juga tadi saya lihat apa ya? Ada anak yang presentasinya juga pakai bahasa Inggris ya Bu ya. Iya betul. Ya, ada beberapa anak yang sudah melebihi dari teman-temannya, baik itu dari kosakatanya, kemudian pronunciation-nya, ucapannya sudah bagus, intonasinya juga, dan sudah bisa mempresentasikan kalimat yang runtut sampai membentuk teks deskriptif gitu. Ya, luar biasa, terima kasih ya Bu ya. Dan itu bisa dijadikan tutor supaya dengan teman-temannya dia bisa menggait teman-temannya membantu. Iya betul sekali, jadi bisa dijadikan sebagai tutor sebaya, itu kan pembelajaran saling kolaborasi ya Bu ya. Karena dia memang kecepatannya lebih tinggi daripada teman-temannya. Nah, ketika dia sudah selesai, kemudian saya minta untuk membantu temannya dalam kelompoknya juga dalam kelompok yang lain. Jadi luar biasa ya. Ya terima kasih Bu. Baik, kalau tadi mungkin hal-hal yang sudah memuaskan, sekarang mungkin ada hal-hal yang mungkin masih menjadi pemikiran dari Ibu atau mungkin yang ingin Ibu tingkatkan dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas ya Bu ya. Kira-kira apa yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran Ibu tadi? Saya kira yang mengembalikan fokus anak ketika anak sudah berkelompok dan mengekspresikan kalimat-kalimatnya, mengekspresikan berdasarkan gambar itu, kemudian mereka agak sedikit heboh, kemudian untuk mengembalikan mereka kepada fokus untuk yang berikutnya itu yang perlu perlu pendampingan lagi. Berarti untuk mengembalikan fokus anak ya Bu ya, karena kan tadi anak kan sudah aktif ya, aktif dalam pembelajaran, jadi kan mungkin perlu perlu ada kayak semacam mindfulness gitu nggak Bu? Iya betul. Iya betul. Untuk tadi untuk mindfulness memang saya rasakan betul sekali Bu. Jadi ada yang perlu mungkin kita berikan ke anak tadi ya Bu ya, dan saya rasa juga secara perencanaan tadi juga sudah bagus juga, cuma memang fokusnya itu ya Bu ya, fokusnya jadi yang belum maksimal dan mungkin bisa ditingkatkan lagi ya Bu ya. Nah, untuk langkah apa kira-kira yang akan Ibu ambil
agar kedepannya itu nanti di pembelajaran selanjutnya akan lebih maksimal dan lebih baik lagi, Bu? Saya akan meningkatkan manajemen waktu supaya bisa fokus kuliah, kemudian pendalaman materinya untuk anak-anak, terutama anak yang masih lower itu perlu diberikan contoh-contoh lagi yang mungkin tidak cuma satu tapi mungkin bisa lebih dari 2 atau 3 kayak gitu, supaya mereka bisa memahami secara keseluruhan teksturnya lebih detail seperti itu. Kemudian juga untuk produknya, karena masih beberapa anak yang masih di bawah sekali, belum menguasai kata-kata, belum bisa membuat kalimat, bahkan menuliskan huruf-hurufnya saja mereka masih banyak yang belum betul menulis hurufnya, masih ada yang kurang-kurang. Ya, jadi baik, terima kasih Bu. Berarti tadi Ibu sudah tahu ya Bu, apa di mana dan apa yang harus ditingkatkan ke depannya agar pembelajaran itu bisa berlangsung dengan lebih baik dan lebih maksimal ya Bu ya. Nah, dari segi ketercapaian tujuan pembelajaran, menurut Ibu apakah tujuan pembelajaran tadi itu sudah tercapai atau tidak Bu? Menurut saya sudah tercapai, karena antusiasme anak itu cukup tinggi, minatnya juga, kemudian ada beberapa anak yang sudah bisa menjadi tidak sesuai dengan kemampuannya, jadi untuk produknya sudah tercapai. Oke, alhamdulillah yang kalau sudah tercapai. Jadi kira-kira ada di mana Bu presentasinya, kalau dipresentasikan dari 0 sampai 100% itu sampai di mana? Saya kira sekitar 85%. Nah, ya, berarti ada di 80%. Baik, Bagasinya masih butuh lagi. jadi hanya 15%. Insya Allah kan bisa itu ya Bu, bisa ditingkatkan lagi ya Bu ya. Baik Bu. Kira-kira apa Bu kesulitan siswa selama mengikuti pembelajaran di kelas, terutama materi yang kemarin itu kan teks deskriptif ya Bu ya? Kesulitan terbesar untuk anak-anak itu selalu vocabulary, kosakata, karena memang bahasa Inggris itu kan bukan bahasa pertama, bahasa Inggris itu bahasa kedua, jadi anak itu belajar bahasa Inggris itu ketika di sekolah, ketika di rumah mereka ya sama sekali tidak belajar bahasa Inggris, jadi kosakatanya memang masih sedikit sekali. Nah itu yang harus mungkin melalui pembiasaan, kalau menurut saya harus melalui pembiasaan, anak itu dibiasakan untuk menggunakan kalimat-kalimat bahasa Inggris dalam kegiatan sehari-hari, baik itu di sekolah, kemudian di kantin mungkin, jadi mereka supaya biasa mendengar kalimat-kalimat bahasa Inggris sehingga mengimprove kosakata mereka. Ya, jadi berarti tadi vocabulary ya Bu ya, yang dari siswa itu yang masih kurang gitu ya Bu. Baik, selain itu ada lagi Bu? Saya kira ya. Mungkin yang perlu ditingkatkan, berarti sudah cukup ya Bu ya? Berarti alhamdulillah. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Ibu untuk memaksimalkan pembelajaran, memaksimalkan pembelajaran sehingga siswa itu bisa bisa menguasai vocabulary dengan bagus gitu ya. Jadi kedepannya itu kan siswa tidak kesulitan dalam mengartikan gitu ya, menerjemahkan atau mencari artinya dalam bahasa Indonesia. Iya, tadi saya sudah menyampaikan karena bahasa Inggris itu bukan bahasa yang pertama maupun bahasa yang kedua. Jadi anak-anak itu ketika guru meminta anak untuk mengucapkan kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris, itu anak masih malu. Solusinya bagaimana? Supaya mereka tidak malu, kita biasakan. Jadi melalui gurunya pun untuk proses pembelajarannya itu biasakan menggunakan bahasa Inggris, walaupun mungkin tidak 100%. Jadi anak itu terbiasa mendengarkan kalimat-kalimat itu sehingga anak paham maksudnya, oh yang kalimat seperti ini maksudnya seperti ini, sehingga mereka juga bisa mempraktikkannya bersama teman-temannya kayak gitu. Jadi tidak kaku lagi ketika mereka mendengarkan kalimat bahasa Inggris itu, karena di rumah tidak pernah mendengarkan itu, ketika di sekolah mendengar kelihatannya terasa aneh. Kok aneh ya kalimatnya seperti ini, ucapannya juga, tulisannya sama pengucapannya kan berbeda. Jadi anak kelas 7 yang pemula itu terasa aneh kayak gitu. Apalagi mereka SD kan tidak mendapatkan bahasa Inggris. Betul sekali. Jadi tadi juga saya juga melihat ya Bu G, jadi tapi ada anak juga yang sudah bisa presentasi dengan bahasa Inggris yang tadi ketor sebaya tadi, tapi ada beberapa juga yang masih kesulitan ya Bu G, berdasarkan observasi saya di kelas. Nah,
berdasarkan apa yang sudah saya lihat di kelas tadi, ya memang sudah berjalan semuanya dengan baik ya Bu ya. Terima kasih Bu Dia, sudah berjalan dengan baik. Kemudian di pendahuluan juga sudah baik. Ada lagu yang sebagai ice breakingnya ya Bu ya, ada lagunya. Kemudian jadi anak-anak itu sebelum masuk ke pembelajaran itu bisa fokus dulu gitu, kira-kira ini mau apa sih, karena lagunya juga berkaitan dengan tadi yang saya lihat tadi, lagunya berkaitan dengan materi deskriptif teks ya Bu ya, ya atau teks deskriptif. Kemudian jadi tadi juga ada presentasi menggunakan window shopping ya Bu ya, window shopping juga luar biasa, anak-anak juga antusias dan senang ya Bu dengan pembelajaran. Kemudian juga ada yang sudah presentasi dengan bahasa Inggris yang bisa jadi tutor sebaya bagi anak-anak lain atau teman-teman lainnya. Satu lagi ketika mereka dalam berkelompok, ternyata anak-anak yang semula itu malu, kemudian mereka bergabung dengan kelompoknya, dalam satu kelompok tersebut ada yang bisa menjadi tutor, itu mereka jadi tidak malu. Apa itu namanya, termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Jadi lebih aktif ya Bu ya, lebih percaya diri ya, menambah rasa percaya diri dalam bahasa Inggris. Berarti kan pembelajarannya sudah bagus ya Bu, luar biasa. Oke, terima kasih Bu Dia. Mungkin sekian saja pasca observasi yang saya lakukan ini ya, maksudnya sudah semuanya saya rasa sudah berjalan dengan baik. Mungkin perlu hal-hal yang ditingkatkan, mungkin hanya sedikit saja ya Bu ya untuk kedepannya. Terima kasih Bu Dia sekali lagi, terima kasih ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.